Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Aditya Putri dan rekan saya Renade Trihantoro Putri. Kami mewakili SMA Negeri 9 Bandar Lampung dalam Lomba Menulis Kritis 2020 yang diselenggarakan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Dalam babak 10 besar ini, kami akan mempresentasikan esai kami yang berjudul Strategi Anak Bangsa dalam Pemanfaatan Teknologi Pertanian Menuju Indonesia Mandiri. Perlu diketahui, menurut data Badan Pusat Statistik, perbandingan banyak penduduk yang bekerja dalam sektor pertanian pada triwulan pertama tahun 2017 dan triwulan pertama tahun 2018 menurun sebanyak 1,41%. Topik pembahasan yang akan kami sajikan dalam presentasi kami antara lain, pertama, latar belakang yang meliputi anak bangsa, teknologi, dan sektor pertanian. Kedua, rumusan masalah yang meliputi program Duta Petani Muda dan luas lahan sawah di Indonesia. Dan terakhir, solusi yang meliputi program Sarjana Pertanian Masuk Ladang dan pemanfaatan teknologi pada sektor pertanian. Topik pembahasan pertama adalah latar belakang. Tetapi sebelum membahasnya, saya ingin memberikan sebuah kutipan dari Najwa Shihab, yaitu hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Saat ini terdapat 3 faktor utama untuk mewujudkan Indonesia Mandiri. Indonesia Mandiri sendiri adalah salah satu program revolusi mental yang menargetkan generasi muda 25 tahun mendatang untuk berkontribusi secara nyata. Faktor pertama adalah pemuda sebagai pembentuk masa depan. Faktor kedua adalah teknologi sebagai media penunjang keberhasilan. Faktor ketiga adalah pertanian sebagai misi yang perlu ditunjang untuk mewujudkan Indonesia Mandiri. Dalam perkembangan sejarah, pemuda bangsa sangat berperan besar dalam masa depan bangsa. Pertama, dari pemuda bangsa yang memperjuangkan haknya untuk melawan penjajah. Kedua, aksi demo mahasiswa tahun 1998 yang menuntut turunnya kekuasaan Orde Baru. Dan baru-baru ini, tahun 2019, aksi mahasiswa turun ke jalan untuk membela atas ketidaksetujuan pengesahan RUU KUHP. Dapat kita lihat bahwa kekuatan pemuda sangat besar dan sangat berpengaruh dalam menyikapi konflik-konflik di Indonesia. Serta sikap pemuda yang sangat sadar akan rasa cintanya untuk membela tanah air mereka. Seraya berkembangnya individu, teknologi juga mencuat masuk ke dalam sel-sel kehidupan bangsa, terutama pada era globalisasi ini. Pada tanggal 18 Februari 2014, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring membuka resmi acara Seminar Sehari Internasional Penggunaan Digital pada kalangan anak dan remaja. Dalam survei tersebut ditemukan fakta bahwa sedikitnya ada 30 juta anak Indonesia yang aktif menggunakan teknologi terutama gadget dalam kesehariannya. Sehingga wajar akan kreativitas dan pemikiran gemilang pada generasi muda yang tentu saja akan mereka abadikan dalam merancang potensi dan strategi untuk pengabdian mereka pada Indonesia dalam program Indonesia Mandiri untuk 20-25 tahun mendatang. Gambar selanjutnya yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian sendiri menurut data Badan Pusat Statistika menyumbang 13,53% ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Serta menurut SIDA tahun 2008, sektor perekonomian sendiri menyumbang 25%-nya sebagai pendapatan nasional atau produk domestik bruto. Topik pembahasan kedua adalah perumusan masalah. Rumusan masalah yang kami angkat adalah bagaimana bisa anak bangsa mewujudkan Indonesia Mandiri. Perwujudan Indonesia Mandiri sendiri harusnya dimulai dengan pemanfaatan potensi lokal yang harus digali dari sekarang untuk menyiapkan Indonesia Mandiri pada 20-25 tahun mendatang. Oleh karena itu, pemuda Indonesia harus lebih giat untuk menyiapkan Indonesia Mandiri tersebut. Namun, pada kenyataannya, pada bidang pertanian sendiri, banyak sarjana muda pertanian yang tidak bekerja pada sektor pertanian tersebut, malah berbalik arah dengan bekerja pada sektor pertanian yang lain. Oleh karena itu ditemukan jumlah petani rumah tangga berkurang sebanyak 5 juta.
Menyikapi hal itu, Kementerian Pertanian mengadakan program Duta Petani Muda. Program tersebut untuk menghapuskan stereotipe dan stigma buruk masyarakat akan petani yang dianggap sebagai pekerjaan yang kotor, miskin, dan memiliki pendapatan yang tidak jelas. Padahal, sektor pertanian sendiri menyumbangkan persenan yang cukup lumayan dalam kehidupan bangsa Indonesia, khususnya dalam perekonomian. Pada kurun waktu 2010 sampai 2014 juga, sudah banyak 3 juta tenaga kerja yang rela keluar dari sektor pertanian, menyebabkan sektor pertanian di Indonesia tidak meningkat karena kekurangan sumber daya manusia dan tidak adanya ilmu yang terakreditasi yang bisa diterapkan di lapangan. Luas lahan pertanian Indonesia mencapai 58,41% atau 4,78 juta hektar. Dengan luas lahan yang mumpuni di tangan para petani tradisional, membuat produksi beras dari tahun ke tahun kian menurun. Sehingga membuat Indonesia mengimpor beras dari Thailand. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, impor beras dari Thailand dari bulan Januari hingga bulan Oktober 2018 mencapai 780.000 ton dengan nilai 377,75 juta US dollar. Padahal Indonesia merupakan negara agraria yang hasil pangan pertanian harusnya dapat dihasilkan sendiri dan tidak perlu melakukan impor berlebih. Akhirnya, kita masuk ke bagian terakhir dalam presentasi kami, yaitu solusi dari rumusan masalah yang telah kami ajukan sebelumnya. Solusi yang akan kami ajukan berupa pertama, program sarjana pertanian masuk ke ladang, dan kedua adalah pemanfaatan teknologi pada sektor pertanian. Program sarjana pertanian masuk ke ladang ini merupakan program evaluasi dan perbaikan dari program petani muda sebelumnya. Program ini menitik beratkan pada penghapusan stigma masyarakat tentang pekerjaan petani yang dianggap buruk. Dan kami akan menekankan kepada masyarakat bahwa petani perlu ilmu tinggi dan perlu ilmu yang berakreditas. Program ini juga sebagai pengangkat sektor pertanian sebagai sektor utama dalam pengelolaan kekayaan alam di Indonesia. Program ini juga bertujuan untuk mengembangkan ide-ide sarjana muda dari Fakultas Pertanian dan menghapus stigma dan pandangan buruk masyarakat tentunya terhadap sektor pertanian itu sendiri, khususnya terhadap petani. Target dari program ini adalah sarjana muda dari Fakultas Pertanian yang siap untuk mengabdi demi keberlangsungan kesejahteraan bangsa Indonesia, terutama pada sektor pertanian. Dengan melakukan program ini, tentu kami perlu strategi, seperti sarjana pertanian yang mendukung kerja petani tradisional sebagai pelaku utama untuk mendongkrak produktivitas pangan nasional, seperti menciptakan varietas unggulan, metode budidaya, serta penanganan hama, maupun terobosan langsung seperti menjaga luas tanam tambahan dengan memonitor luas tambah tanaman. Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa program kami lebih efektif dan lebih baik karena meninjau dari ilmu sarjana pertanian sendiri dan disesuaikan dengan prospek kerjanya, yaitu mengolah ladang dan sawah. Juga program kami menitik beratkan atas penghapusan stigma buruk masyarakat kepada pertanian, khususnya petani. Kami rasa juga bahwa petani tradisional tidak akan efektif produktivitasnya tanpa ada arahan langsung dari individu yang memiliki ilmu pertanian terakreditasi, contohnya sarjana pertanian. Dengan demikian, program sarjana pertanian masuk ladang ini akan memberikan step yang bagus untuk Indonesia ke depannya. Pada program sarjana pertanian masuk ladang memanfaatkan teknologi Agras MG1 Agricultural Drone untuk menebar benih dalam 1 hektar lahan. Selain itu juga dapat melihat keadaan tanah dan tanaman, juga dapat menyemprotkan pupuk dan air. Menanam padi menggunakan drone dapat menghemat biaya hingga 60%, juga menghemat tenaga kerja dan waktu. Sehingga dengan strategi pemanfaatan teknologi dan tujuan tersebut oleh sarjana pertanian masuk ladang,
kebutuhan lokal akan terpenuhi, bahkan produksi berlimpah. Indonesia dapat juga mengekspor ke negara-negara tetangga untuk mewujudkan Indonesia Mandiri 2045. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami harap program yang kami ajukan dapat terlaksana dalam sektor pertanian untuk mewujudkan Indonesia Mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.